Oposisi ramai-ramai ajak nonton film G30 SPKI, kampanye hitam yang berlindung di balik nama kebangsaan. Komunisme itu sudah mati, tidak ada lagi negara di dunia ini yang menggunakan paham komunisme. Kalaupun ada, mereka sudah tidak lagi murni seperti komunisme masa lalu yang pernah masuk ke Indonesia. Mereka sudah berbaur dengan ideologi lain yang lebih cocok dengan kondisi dunia saat ini. Tidak ada negara yang mau mempertahankan ideologi komunis, karena hal itu tidak menguntungkan negara mereka. Jika masih ada yang menyebut beberapa negara, seperti China, Rusia, dan Korut sebagai komunis, maka perlu ditelisik lebih dalam lagi. Jika kaum komunis itu menciptakan ideologi yang bertujuan menggulingkan kaum kapitalis, memeratakan ekonomi untuk seluruh rakyat, dan tak mengakui kepemilikan pribadi. Tapi di China hari ini, ekonomi kapitalis justru berjaya. Tidak mungkin China bisa sebesar sekarang jika mereka mempertahankan ideologi komunis. Korut sendiri lebih ke ideologi Junce, yaitu upaya untuk mengkultuskan personal dan dinasti pemerintahan keluarga Kim. Pada era 1980-an, doktrin ini secara resmi diadopsi oleh Korut. Dalam doktrin itu disebut dinasti Kim adalah sempurna, makhluk hampir seperti Tuhan, dan rakyat Korut berutang kepada mereka. Begitu juga dengan Rusia. Sudah lama sekali negara ini melepaskan diri dari ideologi komunis. Jadi, jika negara-negara yang menjadi pusat munculnya komunis saja tidak lagi percaya dengan ideologi tersebut, apa mungkin ideologi itu masuk ke Indonesia? Satu dari negara demokrasi terbesar di dunia yang sudah melaksanakan pemilu sejak 15 tahun yang lalu. Demokrasi jelas bertolak belakang dengan komunis. Maka bagaimana mungkin ajaran yang bertolak belakang itu bisa masuk ke Indonesia? Mustahil. Bukankah yang selama ini menuduh dan mengangkat lagi isu komunis tidak bisa memberikan bukti dari perkataannya? Mereka yang dulunya adalah keluarga dari para penganut ideologi komunis pun tidak lagi mempertahankannya. Dan apa pula gunanya untuk mereka? Ideologi negara itu diatur oleh negara, bukan warganya. Jika berlawanan, justru akan menimbulkan masalah untuk mereka sendiri. Lihat HTI yang ideologinya berlawanan dengan Pancasila. Langsung dibubarkan mereka. Berbeda dengan HTI yang jelas-jelas ada, komunis tidak ada buktinya. Lagi pula, dari mana mereka bisa tumbuh di Indonesia jika tidak ada sokongan dari luar? HTI bisa hidup di Indonesia karena ada sokongan dari luar. Mereka saling membantu untuk menyebarkan paham HT untuk menguasai ideologi negara. Lalu komunis, negara pusat komunis saja sudah meninggalkan paham itu. Jelas isu komunis ini tak lebih dari isu politis untuk menyerang Jokowi. Jokowi sering difitnah, bahkan oleh ulama sendiri yang mengatakan bahwa pemerintah menjadi sarang PKI. Dengan tidak adanya bukti tersebut, mereka terus menggoreng dan membuat-buat isu ini supaya terus muncul untuk digunakan pada saat yang tepat. Pada akhirnya, isu PKI ini pasti untuk menyerang pemerintah, melepaskan tuduhan tidak berdasar, dan provokasi yang berbahaya bagi masyarakat yang tidak kritis. Sederhana saja. Kalau memang oposisi ini peduli pada bangsa dan untuk pembelajaran bagi anak muda atau pengenalan sejarah bangsa, kenapa baru sekarang mereka meributkannya? Kenapa 10 tahun masa SBY tidak ada yang meributkan masalah PKI ini? Terorisme dan HTI jelas-jelas membahayakan ideologi dan keamanan bangsa. Mereka orangnya ada, organisasi ada, bahkan korbannya pun ada. Kenapa malah PKI yang tidak jelas di mana rimbanya yang mereka ributkan?
Logika yang tidak masuk akal kalau mereka mau bicara soal keamanan bangsa, ketika yang jelas-jelas mengancam. Malah mereka bela atau abaikan. Kenapa mereka mengangkat isu PKI? Karena sejarah PKI ini buruk terhadap umat Islam. Jadi ujungnya, untuk menarik simpati umat Islam, mudah diterka. Siapapun yang mengajak atau mengangkat-angkat isu PKI, sudah pasti punya maksud buruk di belakangnya, yaitu menyudutkan posisi Jokowi dan pemerintah. Lihat saja siapa-siapa saja mereka. Gatot Nurmantio punya ambisi untuk menjadi presiden, karena itu sengaja mencari bahan untuk menyerang Jokowi. Fadlizon dan rombongan oposisi lain tentu saja menggunakannya untuk alasan yang sama. Yang terbaru, Din Syamsuddin, yang merupakan bagian dari Muhammadiyah, pun ikut bersuara soal nobar G30 SPKI. Bahkan ia menganjurkan film ini diputar di mal-mal. Tidak heran, Muhammadiyah nampaknya memang pro ke Prabowo, karena Amin Rais dan PAN ada di sana. Tentu, mereka yang pernah sejalan akan tetap sejalan. Jika menggunakan akal sehat, tentu tidak mungkin